Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Bu. wabarakatuh. Baik, Bu. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita mulai perkuliahan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, baik. Teman-teman, jadi hari ini kita akan perkuliahan terakhir, jadi kita pertemuan 14 gitu ya. Sedikit saya infokan, jadinya itu seperti ini. Jadi ini pertemuan 14, pertemuan ke-15 besok adalah tanggal 17 Juni. Bisa terlihat jelas? Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk presensi sama seperti biasanya, tulis di kolom chat nama dan NPM. Hari ini tidak ada penugasan sama sekali gitu. Jadi hari ini perkuliahannya ya via Zoom ini. Jadi kehadirannya adalah kehadiran mahasiswa yang hadir di ruangan ini. Nah, tadi sudah ada waktu untuk belajar mandiri, jadi kalian sudah mempelajari materi dari awal sampai akhir begitu ya. Nah, nanti hari ini bisa kita diskusikan pada sesi kali ini virtual meeting. Ini adalah tatap muka kita yang terakhir. Minggu depan itu adalah uji kompetensi, yang kedua nanti 24 jam, jadi tanggal 17 Juni nanti pukul 7 saya share. Kemudian paling lambat dikumpulkan adalah pukul 7 di hari berikutnya. Kemudian minggu tenang itu tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Juni. Kemudian UAS itu mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 11 Juli. Nah, nanti soal di-share pada jadwal yang sudah ditentukan. Nanti matematika 2 itu ada di mana. Nah, itu nanti di situ. Kemudian waktu pengerjaannya 24 jam. Oke, baik. Yang tidak bisa on kamera, nggak apa-apa. Jadi yang penting bisa mendengarkan saya dengan jelas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Jadi gitu ya, ini rancangan terakhir kita. Jadi kalau kemarin saya pikir ternyata tidak jadi maju ya, jadi tetap tanggal 28. Jadi minggu depan kita masih punya kesempatan untuk materi yang aljabarnya, ujian kompetensi yang kedua gitu ya. Nah, pada sesi kali ini kita review materi. Baik, bagi yang baru hadir, silahkan jangan lupa tulis nama dan NPM di kolom chat gitu ya. Oke, baik. Untuk info ini ada yang mau ditanyakan dulu tidak sebelum kita lanjut ke review materinya? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Baik. Ya, kita hari ini review pertanyaan pertama saya, karena kita sifatnya lebih ke tanya jawab, diskusi. Bilangan dengan angka itu sama atau tidak? Ya. Ya, Mbak Pomas ya, Hajar. Enggak, Bu. Ya, beda apa sama? Gimana tadi, Bu, pertanyaannya? Bilangan dengan angka itu sesuatu hal yang sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Berbeda. Bedanya apa? Oke. Ada yang mau menjawab yang lain?
Bedanya? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Mbak Aulia. Kalau menurut saya angka dan huruf itu berbeda. Kalau angka itu bernilai, kalau huruf itu tidak. Oke, kalau angka dengan bilangan gimana Mbak Aulia? Sebentar, Bu. Apakah angka dan bilangan itu sama? Berbeda, Bu. Kalau angka itu ya, Berbeda. Terus? Kalau angka itu berupa simbol atau digit. Sedangkan kalau bilangan itu sebuah konsep matematika untuk melakukan perhitungan untuk menyatakan jumlah yang disebutkan. Oke, baik, beda ya. Jadi angka itu adalah lambang bilangan. Kalau bilangan itu ya secara konsep matematika abstrak gitu kan. Tetapi ketika kita mengoperasikan, itu kita mengoperasikan angka atau mengoperasikan bilangan? Oke, yang lain. Bilangan. Mbak Mardiana, bilangan. Mbak Mas Wiku, bilangan. Yang kita operasikan adalah bilangannya ya. Angka itu hanya lambangnya, kita tuliskan saja. Oke. Masih ingat pengertian dari bilangan rasional? Masih ingat nggak? Bilangan rasional adalah bilangan yang Mas Wildan Dapat dinyatakan sebagai atau B, Bu. Oke, dapat dinyatakan sebagai A per B ya. A per B dengan AB-nya bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Itu bilangan rasional. Bilangan prima, masih ingat apa itu bilangan prima? Ada yang masih ingat dengan bilangan prima? Bilangan prima itu dari angka lebih dari satu hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau bilangan itu sendiri. Betul, Mas Wiku. Tadi juga sempat Mbak Intan sama Mas Pratama tadi ikut menjawab. Oke, jadi bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan yang tepat memiliki dua faktor, satu dan dirinya sendiri. Jadi tepat satunya itu jangan sampai tepat dua faktornya itu jangan sampai lupa, atau hanya dua faktor atau tepat dua faktor itu jangan sampai lupa. Itulah yang membuat satu bukan bilangan prima, karena satu itu faktornya hanya satu. Sedangkan bilangan prima itu kan faktornya ada dua, satu dan dirinya sendiri. Oke, gitu ya. Jadi itu bilangan prima. Kalau bilangan genap, Izin menjawab, Bu. ya Mbak Salsabila. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2 atau tidak bersisa. Oke, baik. Betul ya. Habis dibagi 2 atau tidak bersisa. Itu bilangan genap. Jadi habis dibagi 2 atau kita boleh bilang kelipatan dari 2 gitu juga boleh. Karena kelipatan itu kan artinya habis dibagi. Oke, sekarang bilangan ganjil. Izin menjawab, Bu. Ya. Mbak. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan angka 2. Oke, bilangan yang tidak bisa dibagi 2 atau bilangan yang apabila dibagi 2 itu bersisa. Ya, kalau tidak bisa dibagikan artinya dia bersisa. Oke, berarti kalian masih ingat gitu ya. Nah, saya akan ini sebentar untuk mengingat lagi gitu ya.
waktu itu kita sudah belajar tentang operasi. Nah, tentang operasi. Oke, kelihatan ya? Nah, jadi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang mau saya tanyakan sebelum mengingat dulu. Ketika kita punya 2 kali 3 ditambah 5 dikali 4 itu sama dengan berapa? Oke. Coba ditulis di kolom chat jawaban nomor 1. 1 titik berapa? 2 titik berapa? Coba ditulis di kolom chat. Saya ingin lihat kalian jawabnya. Yuk, ditulis di kolom chat hasil perhitungannya, silahkan. Nomor 1 jawabannya berapa? Nomor 2 jawabannya berapa? Oke, sudah ada yang menjawab. Nomor 1, 26. Mungkin ada yang ketemu lain. Nomor 1, 26. Nomor 2, 32. Oke, yuk silahkan yang lain. Oke, 26, 32. Oke. Ya. Ternyata jawabannya sama semua ya. Ya, oke. Oke, jawabannya sama semua, berarti nggak ada yang bingung. Nah, kalau seperti ini, kita mengerjakannya adalah 2 kali 3 terlebih dahulu. Oke, udah benar semua, ternyata kalian masih ingat. Kemudian 5 dikali 4, berarti kan 6 ditambah 20. Maka dia adalah 26. Kalau yang seperti ini, walaupun ada perkaliannya, tetapi ada tanda kurungnya. Maka yang dikerjakan yang dikurung terlebih dahulu, gitu ya. Nah, jadi ini saya mau mengingatkan bahwa tambah dengan kurang itu punya kekuatan yang sama. Jadi misalnya saya punya 8 dikurangi 3 ditambah 5. Nah, jadi ngerjakannya dari depan ya. 8 dikurangi 3 itu 5 ditambah 5, berarti 10. Jadi ini kekuatannya sama, mana yang di depan. Kali dengan bagi juga gitu, sama, mana yang di depan. Tetapi kalau ini keduanya disandikan, berarti yang pertama adalah yang kali, baru yang ini. Tapi kalau ada tanda kurung, ini didahulukan. Gitu ya. Oke. Sekarang saya tanya, kenapa ketika kita punya 2 ditambah 3 kali 4, itu hasilnya berapa? 14 ya. Kenapa kok harus dikali dulu? Karena perkalian lebih didahulukan. Karena perkalian lebih didahulukan. Nah, alasan perkalian lebih didahulukan kenapa? Karena memiliki kekuatan yang karena kekuatannya lebih gitu ya. Nah, jadi ingat nggak? Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, jadi karena perkalian itu bisa kita nyatakan dalam bentuk lain gitu. Jadi kan, nah sekarang saya mau tanya. Oke, udah gini aja deh. Nanti aja 2 berarti kan ditambah 3 kali 4 kan berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah kan sebenarnya begini.
Cuman ini ditulis sebagai 3 kali 4. Karena yang bisa dinyatakan dalam bentuk lain itu ya perkalian dan pembagian. Maka yang ini dikerjakan terlebih dahulu. Kalau penjumlahan pengurangan kan nggak bisa dinyatakan ke dalam perkalian. Kecuali dia banyak gitu ya. Tapi kan jadinya ini ya. Jadi alasannya begitu. Oke, jadi kalau pecahan campuran memperoleh itu diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita ke operasi penjumlahan. Itu berarti kalau penjumlahan itu berarti pertama kita dengan benda konkret terlebih dahulu. Nah, seperti yang kemarin gitu ya. Terus kemudian kalau penjumlahan bersusun bisa dengan blok seperti ini. Jadi kelihatan kenapa kok menyimpan gitu kan. Kenapa menyimpan? Ya karena di dalam satuan kita tidak boleh lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 harus dikumpulkan kemudian disimpan gitu ya. Itu ketika penjumlahan. Bagaimana kalau pengurangan? Kalau pengurangan itu prinsipnya adalah pengambilan. Kalau penjumlahan kan prinsipnya penggabungan. Kalau pengurangan adalah pengambilan. Ada yang hilang, diambil. Itu adalah pengurangan. Nah, kemudian ketika dia bersusun, itu kalau karena dia mengambil 1 diambil 2 kan nggak bisa, maka mau nggak mau harus pinjam. Pinjam itu ya pinjamnya 1, tapi jadi 10. Maka di sini kelihatan bagaimana dia menjadi proses meminjam. Itu kelihatan. Nah, ini mengingatkan saja. Nah, kemudian yang lanjutnya adalah perkalian. Nah, ini 4 kali 2 itu apakah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 atau 4 ditambah 4? Coba silahkan tulis di kolom chat nomor 1 apa nomor 2 yang benar. Silahkan ditulis di kolom chat. Ada yang jawab 1, 1, 1, 1, oke. Banyak yang 1, nomor 1, nomor 1, nomor 1, oke. Mbak Salsa bilang 1, Rizka nomor 1, oke. 1, 1. Oke. Alhamdulillah benar semua. Ternyata ketika 4 kali 2 itu 2-nya sebanyak 4, bukan 4-nya sebanyak 2. Ingat minum obat ya, kalau 3 kali 1 kan 1 tambah 1 tambah 1. Oke, terima kasih. Berarti kalian masih ingat semuanya dengan jawaban kalian. 1, 1, 1. Oke, itu perkalian. Nah, kalau pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Jadi ketika kita punya 12 permen, kita bagi ke 3 orang teman, masing-masing dapat berapa. Maka kan kita mengurangi 3, kita kurangi 3. Oh ini baru 9. 9 kurangi 3, oh 6. 6 kurangi 3, oh 3. Belum habis 3 kurangi 3, 0. Sampai 0. Ini kita ngurangkan berapa kali? 1, 2, 3, 4. Maka 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, dari konsep ini saya mau tanya, kalau 6 dibagi 0 itu hasilnya berapa? Silahkan tulis di kolom chat. Dengan logika ini, berarti saya punya 6 permen, mau dibagikan ke 0 teman saya, atau enggak ada yang dibagi. Masing-masing dapat berapa, kan gitu. Oke, silahkan jawab di kolom chat. Enam dibagi 0 hasilnya berapa? Silahkan ditulis di kolom chat. Kak
terdefinisikan. Ada ya, Mbak Ganes jawab tak terdefinisikan, Mbak Karunia 0, Mas Bagas 0, Mas Wildan 0. Ada tidak bisa dibagi 0, ada yang jawab 0. Nah, tidak terdefinisi, tak terhingga atau tak terdefinisi, tak terhingga, tidak bisa dibagi 0, tak terhingga, oke, 0. Nah, yuk kita resapi bersama-sama. Ini jawabannya ternyata variatif nih, belum satu suara. 6 dibagi 0. Saya punya 6 permen. Saya mau bagikan ke 0 teman saya. 0 teman saya, berarti nanti kalau ditanyakan konsepnya gitu. Saya punya barang, saya bagikan ke berapa teman, masing-masing dapat berapa, kan gitu kan. Nah, kalau saya punya 6, saya nggak ada teman yang mau dibagi, masing-masing dapat berapa. Ayo, nggak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan, itu kalau dalam matematika berarti kita tulis sebagai tidak terdefinisi. Nah, ini ada yang Mbak Fadila jawabnya dua-duanya nih, 0 sama tidak terdefinisi. Beda loh ya, 0 sama tidak terdefinisi. Jadi tidak terdefinisi, bukan tak hingga, karena kalau tak hingga itu miliknya limit. Nah, maka ketika kita berbicara definisi bilangan real kan selalu diingat. Bilangan real, bilangan rasional. Bentuk A per B dengan AB bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi selalu diingat bahwa B-nya itu nggak boleh 0. Penyebut tuh nggak boleh 0, karena kalau 0 dia tidak terdefinisi. Oke. Masih terdengar suara saya? Maaf ya, mati lampu. Oke, saya sudah kembali. Jelas? Suara saya? Jelas, Iya, Bu. Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Koneksi pakai HP, wifi-nya mati karena mati lampu. Oke, baik-baik. Saya lanjutkan ya. Ini sampai di mana tadi? Nah, jadi 6 dibagi 0 itu tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Jangan sampai keliru. Karena tadi ya, maka selalu ketika kita definisi bilangan rasional, selalu A per B, AB bulat, B-nya nggak boleh sama dengan 0. Sekarang saya tanya, kalau 0 dibagi 6 berapa? Coba ditulis di kolom chat. Nol dibagi 6 hasilnya. Jadi saya tidak punya permen, saya mau bagikan ke 6 teman saya, masing-masing teman saya dapat berapa permen. Oke, harusnya sudah kompak semua nih jawabannya. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah 0. Sip. Oke, sudah paham semua ya. Berarti jawabannya adalah 0. Nah, sebenarnya kalau untuk kalian tuh gampang loh ya. 6 dibagi 0 sama dengan berapa? Berarti kan 0, kok 10. Berarti kan berapa dikali 0 yang sama dengan 6? Kan nggak ada. Tidak terdefinisi. Oh, nggak ada yang dikalikan 0 kok sama dengan 6. Kalau yang ini, 0 dibagi 6 sama dengan berapa? Berarti kan berapa dikali 6 sama dengan 0, yaitu adalah 0. Oke. Gitu ya, jadi untuk pembagian seperti itu. Nah, nanti lanjut ke dalam bilangan bulat yang kemarin sudah kalian lakukan, kemudian di bilangan real juga ada, nanti bisa dibuka kembali untuk videonya, penjelasannya, gitu ya. Oke, saya buka lagi bagian kemarin.
Untuk uji kompetensi yang pertama kemarin, kita mengingat lagi, itu pertemuan 8, sebentar saya buka dulu. Oke, kita review lagi ya dulu di soalnya. Jadi besok pada saat ujian soalnya nggak jauh-jauh beda kok sama soal uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Masih ingat yang ini tadi udah kita bahas ya? Oke, sekarang kita ke yang nomor 2. Nomor 2 itu kan. Jadi ini kita mau membuktikan bahwa negatif P ditambah negatif Q itu sama dengan negatif dari hasil penjumlahan positifnya. Jadi kan kalau min 2 ditambah min 3 itu ya sudah, lihat aja 2 tambah 3 yaitu min negatif 5. Nah, kalau ini adalah sama, maka inverse dari negatif P ditambah Q itu kan adalah P ditambah Q. Maka harusnya kalau ini sama, ketika ditambahkan dengan inverse-nya, ini ditambahkan dengan inverse-nya ini, harusnya sama dengan 0. Kan sifatnya gitu. Sifat dari inverse itu kan gitu kan, tambah 0. Nah, kita mau membuktikan ini dengan cara yang di bawahnya. Oke, Katis sambil mengingat-ingat sifatnya ya. Ketika di sini P ditambah Q, kemudian di sini berubah jadi Q tambah P, ini sifat apa? Yuk, siapa yang mau jawab? Distribusi mungkin, Bu. Distribusi, ayo. Dari P ditambah Q berubah jadi Q ditambah P. Pertukaran Komutatif bukan, Bu? Ya, komutatif. Jadi bukan distributif ya. Kalau distributif itu kan melibatkan 2 operasi. Ini kan cuman bolak-balik. Jadi komutatif. Yang tadinya di sini seperti ini bentuknya, kurung-kurungnya dipindah. Nah, itu sifat apa ya? Kurung-kurungnya dipindah, kelompoknya dipindah. Itu berarti sifat apa? Tadi Mbak Salsabila sama Mas Wildan. Ya, oke. Sekarang siapa yang mau jawab? Asosiatif bukan, Bu? Siapa yang jawab? Siapa yang bicara tadi? Mbak Maharani. Oke, Mbak Maharani. Betul, asosiatif. Nah, ketika negatif Q ditambah Q kok jadi 0? Itu sifat apa ya? Tadi sudah dibahas di atas. Yuk, siapa yang mau jawab? Inverse penjumlahan. Betul, Mbak Intan. Inverse penjumlahan. Nah, 0 ditambah P jadi P. Sifat apa ya? Sifat identitas penjumlahan. Ya, Mbak Dea. Identitas Mbak Mardiana dan Mbak Dea ya. Identitas penjumlahan. Yang terakhir yang F. Negatif P ditambah P berubah jadi 0. Sifat apa? Inverse penjumlahan. Oke, siapa ya tadi? Inverse penjumlahan. Oke, baik. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu, sama Karunia. Oh, Mbak Karunia. Oh, sama Mbak Karunia sama, sebentar. Ini karena saya ini sama Mbak Maharani ya. Oke. Baik, jadi ini sifat-sifat yang seperti itu. Kemudian kalau yang ini nomor 3 nanti bisa pakai langkah, bisa pakai kartu gitu ya. Terus kalau langkah atau garis bilangan. Kalau yang ini bisa pakai garis bilangan, bisa pakai yang kotak-kotak
apa masukkan ke kotak, mengeluarkan ke kotak. Nanti bisa dibuka lagi videonya dulu pernah saya jelaskan. Atau dibuka pada saat penjelasan perkuliahannya. Nah, sekarang FPB KPK saya mau mengingat lagi kira-kira FPB itu apa? Coba dituliskan di kolom chat. FPB itu apa? Jangan kepanjangannya loh ya. Apa? Ayo, saya tunggu di kolom chat. Apa itu FPB? Oke, Mbak Fani, Mbak Farko, Mbak Maharani, Mbak Dea, Mbak Intan, Mbak Laras. Oke, semuanya benar jawabannya. Jadi kata kuncinya adalah, jadi karena dia faktor berarti habis membagi. Karena diminta yang terbesar, maka kita mengatakannya bilangan bulat positif terbesar yang membagi habis. Jadi kata kuncinya adalah terbesar. Kata kuncinya terbesar dan membagi habis. Oke, sekarang kalau KPK. Silakan tuliskan KPK. Oke, bagus-bagus. Semuanya sudah oke. Oke, sekarang KPK. Oke, bilangan bulat positif terkecil, bilangan yang sama dicari kelipatannya, kemudian cari yang paling kecil. Kelipatan terkecil sama banyaknya dengan bilangan yang dimaksud. Bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi. Bilangan terkecil antara kelipatan, bilangan kelipatan terkecil sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Oke, jadi di sini kesimpulannya kalau FPB kata kuncinya terbesar. Oke, jadi saya tulis di sini aja deh. Jadi kalau FPB itu kata kuncinya terbesar habis membagi. Kalau KPK itu terkecil habis dibagi. Ya, karena kelipatan kan bilangan yang habis dibagi. Nah, kalau diminta mencari nilainya, ingat FPB dari dua buah bilangan tuh pasti selalu punya, walaupun satu. Contoh, FPB dari 3 dan 4. Nggak ada, Bu. 3 kan faktornya 1 dan 3. 4 itu 1, 2, 4. Maka FPB-nya 1. Jadi, setiap bilangan pasti punya FPB. Jadi, walaupun FPB-nya itu adalah 1, ingat ya, jangan sampai jawabnya adalah tidak ada. Oke, itu nomor 6. Yang A ini bilangan apa? Merupakan bilangan irasional, Bu. Oke, betul. Yang A adalah irasional. Kalau yang B?
Bilangan rasional, Bu. Bilangan Rasional. rasional. Oke, betul ya. Jadi ini karena tidak berulang, jadi dia irasional. Kalau ini kan ada yang berulang, maka dia rasional. Nah, kalau yang ini nanti silahkan kalian cek lagi. Kemudian dulu pernah kita bahas. Kalau yang ini berarti boleh misalkan 1/5, 1/3 diantaranya ada bisa 1/4. 1/4 karena ini 0,2, ini 0,3, 0,25 kan di tengah-tengahnya. 0,25 itu kan 1/4. Atau boleh juga samakan penyebut. Ini adalah 5/15, yang 1/3 itu kan sama dengan maaf, ini kan 3/15, yang 1/5 itu kan 3/15 ya, kok salah. Kemudian yang 1/3 itu adalah 5/15. Maka yang diantaranya ambil 4/15 juga boleh. Jadi 4/15 atau 1/4. Itu yang nomor 8. Jadi yang diantaranya kalau lebih dari kurang dari kan berarti ada di tengah-tengahnya. Kalau yang B ini berarti sama saja menyelesaikan yang ini. Karena 0 dibagi 2/3 ini kan hasilnya adalah 0. Yang ini, yang itu ya tinggal yang A 2,75/100. Karena menghilangkan komanya atas kali 100, bawah juga kali 100. Jadi 275/10.000 kemudian disederhanakan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kira-kira itu nanti nggak tahu yang mana, tapi yang jelas bisa kalian kerjakan selama 24 jam besok ya, pas UAS itu kan 24 jam. Soalnya gabungan antara yang uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2 mungkin nanti nilainya, maksudnya angkanya mungkin agak berubah. Oke, itu untuk review tentang bilangan. Untuk yang aljabar, sebenarnya reviewnya bisa kalian lihat di bagian soal kemarin. Soal-soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ada yang sudah dicocokkan ya, sepertinya ada yang salah ketik. Bukan salah ketik, wong ditulis kok salah ketik. Ada yang saya salah memasukkan X sama Y yang pulpen sama buku itu. Kalian sudah dilihat belum? Sudah, Bu. Yang nomor 7 bukan ya, Bu? Oh, betul. Terusnya 6.000 kan? Iya. Oke, betul Mbak Salsa. Oke, saya mau tanya nih. Yang benar semua siapa? Coba raise hand. Diklik di reaction, kemudian pilih raise hand. Misalkan seperti ini. Siapa yang dapat nilai 100? Belum saya koreksi sih, cuman kalian kan sudah bisa melihat sendiri. Oke. Saya buka lagi aja ya. Yang pembahasan aljabar. Kalian malu-malu kalau ditanya ya. Oke, jadi mengingat ya, kalau di dalam aljabar mana yang variabel, mana yang konstanta. Variabelnya nomor 1A siapa? Yang 2X ditambah 4 sama dengan 9, berarti variabelnya adalah? (2,5). Oke, hasilnya memang 2,5. Tapi kalau saya tanya, variabelnya yang mana? Mas Vivaldi. Kan ini ada variabel, ada koefisien, ada konstanta ya. Variabelnya yang? X bukan, Bu? Ya, betul. Variabelnya adalah X. Koefisiennya berapa? 2. 2, betul. Konstantanya? 4.
4 dan 9 ya. 9 juga konstan. Iya, dan Sip. 9. Terima kasih. Oke, makasih Mas Vivaldi. Nah, ini kalau dikerjakan sama satu lagi yang kita dapatkan di sini bahwa nggak ada pindah ruas ya. Oke, bolehlah kalian mengerjakannya supaya mudah mengingat ya. Saya ingat sebagai pindah ruas nggak apa-apa kan Bu, nggak apa-apa. Cuma sebenarnya dia adalah membagi, mengurangi, atau menambah bilangan yang sama. Ya, sambil dibuka-buka ya pekerjaan kalian yang belum kalian lihat, berarti ini benar 5/2. Yang di sini berarti kita selesaikan dulu. Berarti yang dikurung ini kita selesaikan dulu ya. Jangan langsung 4 dikurangi 2 gitu ya. Ini hasilnya ini. Oke. Yang nomor 2. Nah, kalau soal cerita itu kata kuncinya adalah kata-katanya ini yang penting. Usman memiliki uang 3.800 lebih banyak dari Ardi. Nah, kita misalkan uangnya Ardi itu Y, maka uang Usman adalah Y ditambah 3.800 karena 3.800 lebih banyak dari Ardi, gitu ya. Nah, jadi ketika ini pernyataan yang pertama. Nah, yang kedua ini kan ini. Nah, maka jadilah persamaan yang ini. Terus diselesaikan hasilnya adalah 7.000. Kalau yang ketiga, kita lanjut ke yang ketiga, itu kan keliling persegi, ini penjelasannya sudah ada ya di video. Terus kemudian luasnya, jadi kan keliling persegi itu sebagai pernyataan yang diterjemahkan. Kalau yang nomor 4, yang seperti ini. Oke, ini sama, hampir sama, cuman bedanya seperti ini. Tapi hati-hati nanti kalau ketemunya gini, negatif P kurang dari negatif 1/2. Maka jadinya P lebih dari 1/2. Kenapa? Kok dibalik ketika dibagi dengan negatif 1/2? Sebenarnya nggak dibalik. Sebenarnya kan gini. Itu kan jadinya kalau mau dibuat positif semua kan berarti 1/2 kurang dari P. Jadi kedua ruas ditambah P dan ditambah 1/2. Jadilah yang di kiri jadi 1/2, yang kanan jadi P. Tapi kan kalau setengah kurang dari P itu kan dilihat jelek. Berubahlah jadi seperti ini, P lebih dari 1/2. Nah, itu yang nomor 4. Sekarang ke nomor 5. Yang nomor 5, ini boleh kalian eliminasi saja, boleh substitusi. Kalau yang saya bahas ini eliminasi substitusi. Jadi himpunan penyelesaiannya ini. Cuma di sini gini, ada yang salah tulis, ini harusnya bukan 18, tapi 8 ya. Nggak tahu saya kok bisa nulis 18. Jadi nomor 5 kuncinya diperbaiki. Kemudian nomor 6 kata kuncinya ada di jumlah 2 bilangan dengan selisih. Ini persamaan pertama, yang ini persamaan kedua, yang ini. Jadi kalau ditambah 19 dikurang 27. Ketemu bilangannya 23 dan negatif 4. Nah, ini yang nomor 7. Nomor 7 karena yang ditanya harga, ini harga 1 buku sama harga 1 pulpen dimisalkan dulu, baru kemudian substitusi. Tapi ini keliru saya, harusnya X-nya yang 2.400, Y-nya yang 1.800. Jadi hasilnya 2.400 ditambah 3.600, hasilnya 6.000. Jadi saya yang keliru. Oke, nomor 8 sudah jelas ya. Oke, nomor 9 sudah jelas juga, pemfaktoran. Kalian nanti kalau mau ini ditonton aja videonya. Nomor 10 juga sudah jelas, tapi karena yang diminta adalah panjang, maka jangan lupa harus ditambah 6, karena tadi panjang 6 lebih dari lebar. Dan lebar kenapa yang dipilih 11? Karena kita ambil yang positif, karena kita sedang berbicara panjang. Ukuran kan nggak ada yang negatif. Ukuran itu adalah positif. Ini kenapa kok yang diambil negatif 3? Karena
cari ya, karena X1 harus lebih dari X2, negatif 3 dengan negatif 5 itu kan banyakan negatif 3. Yang keempat ini harusnya negatif 1 ini, min 4, min 1. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mendapat benar semua? Coba setelah, mungkin tadi sambil lihat pekerjaannya. Mbak Rahma, benar semua? Mbak Maharani, benar semua? Ada yang kurang, Bu. Apa? Nomor 11 Hmm? yang 3X1. Saya belum ngisikan itu. Oh, enggak kurang teliti ya? Sama sih, saya juga Iya, tadi Bu. ngerjakan kurang teliti juga ada yang kurang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maharani. Mbak Intan. Sama-sama, Bu. Benar semua, Mbak? Maaf Bu, suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Oke. Benar semua enggak yang tugas aljabarnya? Oh, oke. Baik. Mas Vivaldi, ada yang salah enggak? Benar semua toh? Hampir benar semua, tapi yang tadi soal Usman tadi belum saya jumlahkan jadi 7.000. Oh, baru ketemu uangnya si Jadinya, Ardi ya? Ya, belum saya jumlahkan, kan harusnya 3.800 tambah 3.200 tadi belum saya jumlahkan. Oke, baik. Berarti pada prinsipnya paham, cuman kurang teliti sampai terakhir ya. Oke, terima kasih Mas Vivaldi. Mbak Dea. Sampel nih, acak nih saya. Apa manggilnya? Oke, ya mungkin sudah nanti bisa dikoreksi kembali dan saya koreksi juga nanti, cuman kan kalian sudah bisa tahu dari awal. Nah, nanti uji kompetensi yang kedua soalnya ya kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti tugas aljabarnya itu. Nanti 24 jam ya waktunya, saya harapkan dikerjakan sendiri. Kalau yang tugas-tugas kemarin masih oke lah, kalian bisa kerja sama. Tapi kalau sudah judulnya ujian, itu saya harapkan kalian bekerja secara mandiri, semampu kalian, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini tadi kenapa saya... Mohon maaf, soal UASnya berapa, Bu? Oh, soal UASnya. Belum dibikin, Mas Wildan. Ada usulan mau berapa, Mas Wildan? Yang penting nggak usah sulit-sulit, Bu. Ya, yang jelas nanti soalnya hampir sama dengan soal yang ada di uji kompetensi dan uji kompetensi 1 dan 2 ya. Nanti bagian dari itu. Karena kan nggak semuanya. Nanti kalau semua kan soalnya jadi 20 ya. Enggak sampai di situ. Paling banyak 10, Mas Wildan. Paling banyak 10 dan insya Allah nggak sulit. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi mohon maaf, tadi tuh kenapa saya majukan virtual meeting, kan harusnya settingnya kalian belajar dulu 1 jam, terus kemudian baru virtual meetingnya dimulainya 10:30 ya. Cuman saya itu ada undangan rapat di pukul 11, itu ada dari undangan dari universitas, jadi harus ke sana, maka tadi saya nanya, bisa dimajukan enggak? Tadi kalau enggak bisa dimajukan, ya saya mundur kuliahnya gitu ya. Tapi ternyata tadi malah pas ada dari Kaprodi Pemat tadi ke sini, kemudian ada yang harus dikoordinasikan, jadi agak mundur juga, dan ternyata saya belum membagi linknya. Sudah saya tunggu kok nggak ada yang join. Saya cek HPO, ternyata saya belum membagi link. Oke,
Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada. Gini aja deh. Kalian kalau dalam belajar nanti, kan ini nanti besok minggu depan uji kompetensi yang kedua. Saya bagi soal, nanti kalian kalau ada yang masih belum jelas dari soalnya boleh ditanyakan via grup atau japri boleh. Nah, kalau pas belajar kalian kok menemui kesulitan, silahkan WA saya, tanya kesulitan yang bagian mana yang kesulitan, insya Allah nanti saya jelaskan lagi gitu ya. Jadi mungkin karena tadi habis kuliah, terus belum persiapan untuk apa yang mau ditanyakan, mungkin masih bingung, nanti bisa. Jadi sampai perkuliahan ini, sampai UAS besok, kalian masih boleh tanya-tanya. Nah, berhentinya di UAS. Kalau pas di UAS ya sudah, berarti sudah selesai gitu ya. Jadi kita ini tatap muka kita yang terakhir, nanti setelah minggu depan tanggal 17 itu uji kompetensi. Kalau kalian memang menginginkan ada sedikit Bu ketemu, saya ikut saja. Tapi pada prinsipnya dari saya ini yang terakhir karena besok tinggal uji kompetensi. Kemudian setelah itu adalah ujian akhir. Nah, hari ini tidak ada tugas sama sekali ya, hari ini free. Jadi presensi, jangan lupa yang belum presensi nama dan NPM silahkan tulis di kolom chat. Nah, itu nanti sebagai kehadiran pada pertemuan kita pada siang hari ini. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada beberapa yang terkendala sinyal juga. Nanti rekaman tetap saya bagikan, jadi yang pengen nonton ya silahkan. Kalau yang sudah cukup ya sudah, nggak usah ditonton gitu ya. Jadi ini sifatnya hanya supaya kalian yang belum ada yang terpotong nanti boleh. Jadi pada prinsipnya kita sudah selesai perkuliahan kita, tinggal uji kompetensi. Dari saya selama 1 semester ini dalam membimbing kalian mungkin masih banyak kurangnya. Jadi karena keterbatasan baik itu waktu, baik itu pada saat virtual seperti ini masih belum maksimal. Saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari selama 1 semester ini bisa menjadikan bekal kalian untuk nantinya menjadi calon guru SD yang profesional, yang kompeten, ya. Jadi kalian sudah bisa mempelajari, oh bilangan dengan angka itu berbeda, oh bagaimana sih menentukan FPB dan KPK, oh bagaimana ya ketika perkalian kok pembagian bilangan pecahan itu kalau dibagi kok malah dikali kebalikannya. Jadi kalian sudah paham, insya Allah sudah paham, sudah saya berikan bekal. Semoga itu bisa benar-benar nyantol dan bisa dipakai ketika besok ketika kalian menjadi guru SD. Mungkin itu kali ya yang bisa saya sampaikan. Jadi dari saya kalau tidak ada pertanyaan silakan, mau ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya akhiri? Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, saya akhiri.